Selamat pagi, Shalom. Sebelum mulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kami akan menyampaikan pokok-pokok warta jemaat dan himbauan untuk kita ketahui bersama. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, maka sesuai dengan anjuran pemerintah, kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing sampai tanggal 29 Mei 2020. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu kepada segenap Bapak Ibu warga jemaat GKP Teluk Jambe. Ibadah pada minggu pagi hari ini, Minggu Paskah yang kedua, dilaksanakan secara online dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alex Fernando Banoa STH, liturgos oleh Ibu Sugiyatmi, kantoria oleh Saudari Tanti dan Saudari Feren, organis oleh Ibu Yuyun Wahyuni. Kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Ibadah KRT Rabu tanggal 22 April 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk tata kebaktian dan bahan renungan akan disediakan melalui WA grup jemaat dan dibagikan hard copy-nya oleh majelis jemaat. Demikian pokok-pokok warta jemaat Minggu 19 April 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita mulai kebaktian pada minggu pagi hari ini. Untuk itu, kita siapkan hati kita sejenak, kita ambil persiapan di dalam doa, di dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Nats pembimbing sesuai dengan
Kalender gerejawi pada ibadah Minggu pagi hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah nats bimbing pada Minggu pagi hari ini. Kita akan menyambutnya dengan Kidung Jemaat 194. Sidang jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita awali dengan saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita akan menyambut dengan pelengkap Kidung Jemaat 43. berita anugerah pengampunan. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita
yang terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai yang keempat. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Sejauh Timur dari Barat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Allah pada minggu pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fernando Banua. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Pada saat ini kita bersama-sama akan siapkan hati dan pikiran kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, memasuki Minggu Paskah yang kedua,
Dan kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Allah yang telah bangkit dari kematian, dan kami saat ini masih dalam nuansa memperingati kebangkitan-Mu, dan kami ingin bersama-sama saat ini mendengarkan kembali bagian firman Tuhan yang kembali hendak menguatkan kami, memotivasi kami untuk kembali mengenang dan memperingati kebangkitan-Mu, sekaligus menguatkan iman percaya kami menapaki kehidupan yang Tuhan percayakan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sapaan-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, dan kita bersama-sama dihantar oleh firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, dan renungan yang bertemakan perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita semua tanpa kecuali pasti pernah merasakan yang namanya ketakutan. Siapapun juga, dari mulai anak kecil, ya, pemuda remaja, orang-orang dewasa, orang tua, dengan jenisnya dan perasaan yang berbeda pasti mempunyai rasa takut, apapun jenisnya. Takut kegelapan, takut laba-laba, takut ketinggian, ya, takut anjing yang galak. Gitu. Dan juga dalam situasi yang kita hadapi saat ini pun barangkali ketakutan bukan lagi dibatasi oleh umur, tetapi ketakutan yang ada saat ini yang nyata di hadapan kita adalah ketakutan yang juga dialami oleh semua orang, semua segmen, tua, muda, miskin, kaya. Semua mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang sama, yaitu dengan merebaknya virus corona.
Siapapun juga berusaha untuk mencoba mencegah supaya dirinya tidak terkena wabah itu. Dan himbauan demi himbauan pun telah kita dengar, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, kemudian juga disemprot disinfektan. Banyak cara yang dilakukan. Kenapa? Supaya orang terhindar dari penularan wabah virus corona yang mematikan ini. Nah, tentunya beralasan ketika orang ketakutan. Dan ketakutan itu merupakan sesuatu yang memang ada pada diri manusia. Apakah pemberian Tuhan? Ya. Itu sifat-sifat karakter-karakter yang ada pada diri manusia yang memang sudah melekat pada dirinya. Kenapa manusia harus mempunyai sifat ketakutan? Supaya ia bisa menjaga dirinya. Semacam alarm-alarm tertentu yang menjaga manusia untuk membatasi diri supaya tidak terjerumus kepada sesuatu yang memang membahayakan dirinya. Jadi ketakutan itu merupakan hal yang lumrah dimiliki oleh manusia. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, melalui perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita yang merupakan tema kita pada saat ini, kita juga melihat bahwa ternyata ketakutan juga bukan hanya dialami oleh orang-orang zaman modern sekarang ini. Murid-murid Yesus pun pada zaman dahulu kala juga memiliki perasaan yang sama, memiliki rasa takut itu. Terutama digambarkan dalam pembacaan kita pada saat ini ketika Yesus sudah mati di kayu salib, dikuburkan, kemudian dia mengalami kebangkitan kembali. Namun dalam khotbah minggu kemarin kita mendengar bahwa ketika murid-murid mendapatkan berita dari Maria Magdalena bahwa seolah-olah mayat Yesus dicuri orang, diambil orang, mereka gelisah. Tapi ketika kemudian mereka melihat bukti bahwa Yesus telah bangkit, sebetulnya sudah ada rasa sukacita bahwa guru mereka telah bangkit. Tetapi apakah itu sudah cukup membebaskan rasa cemas mereka? Ternyata tidak. Masih ada ketakutan yang melekat dalam diri mereka. Terbukti dalam bacaan kita, kemudian setelah Yesus kemudian dikuburkan, mereka malam harinya kemudian masih dalam suasana duka. Mereka kemudian dikatakan mengunci dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya cukup beralasan saya katakan, kenapa? Karena ya ketika Yesus ditangkap dan kemudian ketika juga Simon Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, yang bertanya, bukankah ini salah seorang murid Yesus? Dengan ketakutan, oh bukan, saya bukan muridnya. Nah ketika Yesus pun katakanlah ditangkap sebagai panutan, sebagai gurunya, ditangkap bahkan mati, dibunuh di kayu salib, para murid wajar secara manusiawi ketakutan. Mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai pengikut Yesus yang sempat menggegerkan pada zamannya. Sehingga mereka mengunci pintu-pintu dengan rapat. Nah ternyata Bapak Ibu, peristiwa lockdown itu sudah terjadi pada zaman Yesus. Ya, karantina mandiri sudah dilaksanakan oleh murid-murid Yesus. Kalau kita melihat definisi lockdown itu sendiri, sebetulnya kan secara definisi umumnya itu merupakan sebuah kondisi di mana orang tidak diperbolehkan meninggalkan bangunan, rumah atau kawasan karena kondisi yang sedang darurat. Itu definisi secara umumnya. Nah, tetapi kalau kemudian istilah lockdown yang saat ini sedang terjadi, itu kemudian dihubungkan dengan karantina kesehatan, Undang-Undang Kesehatan RI nomor 6 tahun 2018. Ya, lockdown lebih difokuskan kepada pengkarantinaan wilayah. Ya, karena memang situasi yang terjadi, jadi dalam rangka membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan orang, membatasi pergerakan orang demi keselamatan bersama. Itu lockdown dalam pengertian kesehatan dalam kondisi yang kita alami saat ini. Tapi boleh dikatakan murid Yesus lockdown, mengkarantina secara mandiri karena ketakutan yang dialami.
karena takut ditangkap. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, ada sebuah peristiwa yang patut kita renungkan di sini dalam ketakutan yang teramat sangat. Mereka menutup diri, mereka kemudian mengunci diri. Tetapi itu semua tidak bisa membendung kehadiran Yesus di tengah-tengah persekutuan mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang mengunci diri tersebut. Bahkan secara logika akal manusia tidak mungkin. Semua pintu dikunci. Dari mana bisa masuk? Nah, kuasa kebangkitan Yesus dibuktikan dalam pembacaan kita mampu menerobos sekat-sekat, tembok-tembok pemisah, bahkan sekat-sekat yang namanya ketakutan. Yesus mampu hadir di dalamnya, memberikan kekuatan yang baru bagi para murid yang sedang dalam keadaan ketakutan. Nah, oleh karena itu peristiwa ini patut kita refleksikan, renungkan secara lebih mendalam, Bapak Ibu Saudara. Melalui pembacaan kita melihat bagaimana peristiwa penampakan Yesus ketika para murid mengunci diri, menutup diri dalam ruangan yang tertutup rapat. Di sini kita melihat bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah para murid yang dalam kondisi semua pintu tertutup. Kondisi di mana tertutup mau menunjukkan bahwa kehadiran Yesus terjadi secara luar biasa. Namun pintu yang tertutup juga memberikan sebuah simbolisasi situasi para murid yang mengalami sebuah ketakutan yang teramat sangat. Dan kita melihat di sini juga bahwa Yesus yang mampu hadir di tengah-tengah kehidupan para murid yang sedang ketakutan, kemudian Yesus menyapa, menenteramkan para murid dengan harapan sapanya itu bisa kemudian menenangkan kembali para murid dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Sebuah sapaan yang sesungguhnya sudah begitu akrab di telinga mereka. Suara yang sudah mereka kenal. Shalom, damai sejahtera bagimu. Tentunya dengan pintu yang tertutup rapat, ketika ada orang yang tiba-tiba menyapa, pasti kaget setengah mati. Siapa dia yang bisa menembus pintu yang tertutup? Kemudian kita melihat juga bagaimana ungkapan shalom ini, ungkapan damai sejahtera ini, ya sama di semua daerah, semua negara, ya, assalamualaikum, shalom, horas, ya. Dan juga ungkapan-ungkapan dalam bahasa-bahasa lainnya ingin mengatakan kumaha damang, kumaha sae, bukan saja katakanlah sejahtera dalam arti fisik, sehat, tapi juga lahir batin. Jadi Yesus menyapa mereka dengan damai sejahtera bagi kamu lahir batin. Nah, tentunya ungkapan ini diharapkan bisa menenteramkan mereka. Bahkan dengan suara yang begitu akrab diharapkan mereka kemudian bisa mengenal Yesus. Tapi karakter manusia biasanya baru percaya kalau sudah ada bukti. Ini karakter Thomas. Nanti kalau kita lihat penampakan-penampakan berikutnya, ketika Yesus menunjukkan tangannya melubang paku, aku belum percaya kalau belum mencucukkan telunjukku ke dalam lubang itu. Jadi selalu menuntut bukti manusia itu. Yesus tahu persis keadaan hati para murid saat itu. Dengar sih suara itu, loh kayak Yesus, tapi jangan-jangan. Nah, Yesus tahu betul hati mereka, lalu Yesus membuktikan, menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambungnya yang bekas tusukan tombak. Menunjukkan bukti. Dan setelah bukti mereka lihat, Bapak Ibu, kita melihat sebuah perubahan besar terjadi. Dari ketakutan yang mencengkeram hati mereka, dalam kegundah-gulanaan yang mereka alami, digantikan dengan sukacita. Ada suasana yang berubah. Takut yang teramat sangat berganti dengan sukacita. Sama seperti Maria Magdalena yang kemudian tahu bahwa Yesus telah bangkit dan menyapanya, dan kemudian mengatakan, Rabuni. Tadinya sedih,
menangis, langsung berteriak dengan begitu girangnya, "Rabuni!" Nah, ketika murid Yesus melihat Yesus yang menunjukkan bukti, kemudian dia percaya bahwa itu Tuhan. Tuhan Yesus. Ada perubahan yang luar biasa. Seperti manusia pada umumnya, contohnya anak kecil ketika dalam sebuah suasana hati ketakutan, melewati ruangan yang gelap, kemudian dia begitu takut teramat sangat, di tengah-tengah ketakutannya tiba-tiba ada orang tuanya. "Kenapa, Nak?" "Aduh, untung ada ibu, untung ada bapak." Ada kegembiraan yang tidak bisa digambarkan, Bapak Ibu. Ada suasana hati yang kemudian berubah drastis dari ketakutan menjadi sukacita. Dan seterusnya, ketika para murid telah yakin dan dibuktikan oleh Yesus bahwa Dia adalah Yesus, menenangkan hati mereka dan membuat mereka bersukacita. Selanjutnya apa? Dikatakan dalam bacaan kita, selanjutnya Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Ayat 22 mengatakan, "Terimalah Roh Kudus." Dan dikatakan dalam ayat sebelumnya juga, ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ketika takut digantikan dengan sukacita, Yesus kemudian mengutus mereka. Nah, percayakan? Ya sudah, kalau kamu sudah merasakan perjumpaan denganku, maka kabarkanlah itu. Aku mengutus kamu sekarang. Pergilah, kabarkanlah, beritakanlah. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi di dalam Kristus Yesus, inilah pesan penting di Minggu Paskah yang kedua ini. Sesuai dengan judul renungan kita tadi, yaitu tentang perjumpaan yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Ketika kita saat ini sedang dalam suasana kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang teramat mendalam, Bapak Ibu Saudara, yakin tidak ketika Yesus berani dan mampu menembus ketakutan saudara dan memberikan sukacita dalam kehidupan saudara? Masalahnya kita pernah merasakan nggak bahwa Yesus mampu menembus rasa takut saudara? Ini perjumpaan dengan Yesus itu seperti apa, Bapak Ibu? Bukankah tiap minggu kalau kita ibadah dikatakan mau kemana? Mau ke gereja? Mau ngapain? Mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini jangan main-main. Yang disebut dengan perjumpaan dengan Tuhan itu bukan sekedar ritual formalitas belaka, beribadah di gereja, kumpul, pulang, tidak ada apa-apanya. Tetapi mengalami perjumpaan dengan Yesus itu sungguh-sungguh harus dirasakan. Apa contohnya? Silakan Bapak Ibu bersaksi sendiri. Pernah nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan? "Aduh Pak, saya nggak punya kemampuan melihat Tuhan. Kan Tuhan nggak bisa dilihat." Bukan seperti itu. Tuhan dapat hadir menembus ketakutan kita, kekhawatiran kita, kegalauan kita, keresahan kita. Dan ketika kita mengalami penderitaan, kesukaran, ketakutan, lalu Tuhan hadir dan kemudian kita bisa mengatakan, "Aduh, untung ya, ada si Anu, untung ada si bapak itu, ada si ibu itu. Untung ada orang tua saya." Nah, rasa itu yang harus kemudian kita refleksikan secara lebih mendalam. Karena Yesus hadir bukan dalam wujud pribadinya saat ini, tetapi Kristus hadir dalam kehidupan kita bisa melalui berbagai macam cara. Ketika kita susah, ketika kita nggak punya duit, ketika kita habis makanan, tiba-tiba ada orang datang, "Ibu, ini ngiring raos, ada rezeki nih." Bukankah itu perjumpaan dengan Tuhan? Demikian juga orang lain ketika misalkan ada orang yang kelaparan, lalu kita datang kepadanya, memberikan makanan kepadanya, dia akan mengatakan, "Aduh, terima kasih Tuhan." Dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan saudara sudah mengalami rasa itu, bahwa kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan sudah menjumpai dalam kehidupan dan kesukaran kita, maka Tuhan hendak mengatakan kepada kita saat ini, pergilah, kabarkanlah berita sukacita itu. Maksudnya apa? Supaya kita kembali menularkan sukacita yang telah kita rasakan itu kepada banyak orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Banyak orang yang saat ini membutuhkan dan ingin merasakan perjumpaan dengan Tuhan dikala ketakutan mencengkram kehidupan ini. Itu tugas siapa? Bukan kemudian kita memerintahkan, Tuhan ayo datanglah kepada orang-orang miskin itu. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Gereja diutus Tuhan ke dalam dunia. Orang percaya termasuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya diutus ke dalam dunia. Bagi mereka yang menderita, yang miskin, yang hina. Saatnya kita bertindak. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudah pernah merasakan jamahan kuasa kasih-Nya, pergilah dan beritakan dan lakukan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita bersama akan mengikrarkan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan kita pada minggu pagi hari ini. Adapun ayat Alkitab yang mendasari kita di dalam kita memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan, kita tidak diiringi oleh nyanyian. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan melalui doa. Untuk itu Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tak lupa kami juga berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan
demi kemuliaan dan hormat-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bagi jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan apa yang mereka punya, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Ya Bapa, berkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan masih tetap berdiri, kita bersama akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 216 ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, marilah saat ini kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang kami sembah dalam Kristus Yesus penebus agung kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, jika masih diperkenankan untuk bersekutu, sekalipun harus di rumah kami masing-masing bersama keluarga-keluarga kami. Namun kami yakin bahwa Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan saat ini Engkau telah menyapa kami oleh firman yang telah tertabur pada saat ini, yang hendak menegaskan kembali tentang makna kebangkitan-Mu, yang senantiasa menggelorakan semangat dalam diri kami untuk mewartakan bahwa Kristus tidak hanya sebatas mati di kayu salib dan dikuburkan, tapi Kristus yang juga bangkit menang atas kuasa maut, dan dengan kebangkitan-Mu itu boleh kembali meyakinkan kepada kami untuk terus mewartakan kebangkitan-Mu tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, saat ini kami hendak menaikkan syafaat, terutama kami hendak mendoakan bagi setiap saudara kami dalam saat ini yang tidak bisa bersekutu dengan kami, karena kondisi mereka yang sakit dan lemah karena kondisi fisiknya. Kami mendoakan kepada saudara kami yang dalam keadaan sakit, khususnya kepada Ibu Nelly Parangkuan, Ibu Risten Ababan, Ibu Norman Pandegirot, Saudara Norman Pandegirot, anak Gracelia Martina Hatu, Ibu Paulina Woroti Kandim Pudus, Ibu Mariati Dirk, anak Kevin Soisa, Bapak Martin Pongoh, dan Ibu Since Tumiwa Gultom, dan mungkin masih banyak saudara kami yang lainnya yang sampai saat ini dalam keadaan lemah secara fisik karena sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan, tumpangkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Engkau angkat segala beban sakit penyakit yang mereka derita. Engkau boleh gantikan dengan pemulihan kesehatan yang berasal dari tangan kasih Tuhan melalui berbagai macam upaya yang diusahakan, baik pengobatan secara medis, dan juga perawatan-perawatan tangan-tangan orang yang mengasihi mereka. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Khususnya kami mendoakan kepada Ibu Paulina Dimpudus, Ibu Risten Ababan, Ibu Ana Patinama, Ibu Nelly Parangkuan, Ibu Kartini C. Walobangko, Ibu Ana Lonto, Ibu Yuyun Maramis, Ibu Konstansa Kainama, Ibu Teri Lain Saputi, Ibu Yulin Maria Mamurip, Ibu Christine Ruhulesin dan Bapak bersama Munte, dan juga kepada setiap orang tua kami yang jauh dari kami, ada di kampung halaman ataupun di tempat yang lainnya. Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa tuanya, sehingga dengan keterbatasan fisik yang mereka alami saat ini,
Namun Tuhan tetap hadir di tengah-tengah hidup mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Kami pun mendoakan Tuhan saat ini bagi setiap saudara kami yang boleh bersuka cita, karena Tuhan boleh anugerahkan tambahan usia dalam kehidupan mereka. Khususnya kami mendoakan kepada saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai 26 April dalam pekan ini. Khususnya kepada Ibu Katrina Rina Jaim, Saudara John Philip Lain Saputi, Ibu RR Kristinawati, Ibu Ribka Evalina Eka, anak Griselda Victoria, dan Saudara Dennis J.Y. Bakulu. Tuhan berkati mereka semua ketika mereka merasakan bahwa tangan kasih Tuhan tak pernah berhenti memberkati mereka. Bahkan ketika mereka merasakan tambahan usia dalam kehidupannya, kami yakin dan percaya bahwa itu semua terjadi hanya karena cinta kasih Tuhan. Sehingga sudah selayaknya mereka mengucap syukur atas segala kebaikan yang mereka rasakan. Juga berkati setiap apa yang menjadi harapan dan cita-cita dalam hidup mereka, Tuhan dengarkan, terlebih Tuhan kabulkan. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi situasi kondisi bangsa yang saat ini sedang dirundung oleh berbagai macam peristiwa, terutama dengan masih merebaknya pandemi virus corona atau COVID-19. Tuhan, kami selaku manusia yang penuh dengan keterbatasan tentunya tidak mampu untuk mengalahkan dan menepis segala musibah yang terjadi ini. Tentunya kami membutuhkan pertolongan dan cinta kasih Tuhan melalui berbagai macam upaya yang dilakukan baik oleh para medis, tim medis, aparat keamanan, bahkan pemerintah, dan semua elemen masyarakat yang juga turut berperan serta dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan demikian kami yakin percaya bahwa Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus mampu mengalahkan segala kuasa sakit penyakit. Badai yang mengamuk sekalipun Engkau boleh hentikan. Dan kami yakin percaya badai virus corona yang terjadi saat ini pun di tengah-tengah masyarakat bangsa dan bahkan yang sudah mendunia ini. Kami yakin ketika ada tangan-tangan yang berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ada saatnya Tuhan akan menepiskan semua kendala-kendala, wabah-wabah yang terjadi saat ini, penderitaan-penderitaan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Karena kami yakin percaya rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi setiap umat manusia. Bapa di sorga, oleh karena Tuhan, biarlah kami diingatkan kembali dalam situasi yang seperti ini. Ketika kami harus mengalami jarak dengan sesama kami, ketika kami harus melaksanakan ibadah-ibadah di rumah masing-masing, biarlah saatnya kami untuk merefleksikan mendalam, bahwa biarlah kami bersama-sama boleh senantiasa mengandalkan Tuhan. Dalam keimanan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, sehingga tangan-tangan yang berdoa meminta pertolongan Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha mendengar, bahkan Tuhan Maha mengetahui akan segala kebutuhan setiap anak-anak-Nya yang mengandalkan Engkau. Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan kami mendoakan kepada setiap orang-orang yang terlibat dalam upaya-upaya memutus mata rantai wabah virus corona ini, baik petugas medis, baik aparat pemerintahan, baik sukarelawan. Tuhan berkati mereka semua, sehingga mereka pun diberikan kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari wabah yang saat ini sedang melanda. Juga kepada sesama kami yang saat ini dan saudara kami yang terkena wabah tersebut, baik dalam status ODP, PDP, dan dinyatakan positif ataupun dalam status OTG, Tuhan berkati mereka semua dengan berbagai macam cara dan upaya yang dilakukan. Biarlah boleh bersinergi mengupayakan kesembuhan. Dan yang terutama sekali, biarlah kesembuhan itu berasal dari tangan kasih Tuhan melalui berbagai macam cara yang dilakukan. Bapa di sorga, berkati Tuhan setiap kami, masyarakat bangsa Indonesia, di tengah-tengah menghadapi mewabahnya virus ini, biarlah kami menepiskan perbedaan-perbedaan yang ada, biarlah kami boleh bersatu hati, sehingga kami pun boleh melakukan yang terbaik
untuk mengatasi wabah virus corona ini. Bapa di sorga, kami juga mendoakan kepada sesama kami yang saat ini mereka menderita, baik karena bencana alam, baik karena berbagai macam peristiwa, termasuk dalam suasana seperti ini banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan. Mereka yang setiap hari memikirkan tentang bagaimana mencukupkan dan menafkahi kehidupan keluarganya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ketika kami boleh saling topang menopang mengatasi kondisi yang ada saat ini, kami yakin bahwa kami boleh saling memperhatikan, membantu satu dengan yang lainnya, sehingga di antara sesama kami tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang menderita. Kami boleh saling mencukupkan di dalamnya. Bapa di sorga, jauhkan dari sifat-sifat keserakahan ketika ada tangan-tangan yang dengan tulus ikhlas membantu sesama yang menderita. Masih ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di balik penderitaan umat manusia ini. Tuhan, sadarkanlah mereka bahwa ada begitu banyak orang yang membutuhkan makanan, ada orang yang membutuhkan kebutuhan hidup kesehariannya. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa memperhatikan itu semua. Bapa di sorga, berkati pemerintahan bangsa ini yang juga memikirkan dan berjuang keras untuk mengatasi ini. Berikan hikmat kepada mereka, kesabaran untuk mengatasi situasi kondisi ini sehingga dapat mendapatkan jalan keluar yang terbaik pada akhirnya. Bapa di sorga, inilah terus sembahyang kami yang kami pohonkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.